Pernahkah kamu merasa dunia seolah terus mengguncangmu, tapi bukan karena dunia terlalu kuat, melainkan karena ada sesuatu dalam dirimu yang belum selesai? Di tengah hiruk-pikuk opini, tekanan sosial, dan gejolak batin yang tak kunjung reda, ada satu jenis kekuatan yang tidak mencolok tapi mematikan. Bukan yang bersuara paling keras, bukan yang menguasai orang lain, tapi yang sanggup duduk tenang dan tetap utuh. Lucunya, mereka yang paling diam justru sering dianggap paling lemah. Padahal, hanya orang yang benar-benar kuat yang bisa tenang di tengah kekacauan. Mereka tak butuh pembuktian, mereka tidak tergesa-gesa, karena mereka tahu, bukan dunia yang harus dikendalikan, tapi diri sendiri. Dan ketika kamu berhasil menguasai dirimu sendiri, dunia kehilangan cengkeramannya atasmu. Bayangkan seseorang tersenyum di tengah hidup yang berantakan. Apakah dia lemah? Atau justru lebih kuat dari siapapun yang pernah kamu temui? Tenang bukan berarti kalah. Diam bukan berarti tidak tahu cara menghancurkan. Ketenangan bisa jadi bentuk tertinggi dari kekuatan. Dan kekuatan sejati tidak selalu datang dari gebrakan besar, tapi dari konsistensi menguasai diri, bahkan saat tak ada yang melihat. Pastikan kamu menonton sampai akhir agar tidak kehilangan makna penting dari pembahasan ini. Dan jangan lupa berlangganan, agar kita bisa terus berbagi perspektif yang membuka pikiran dan menenangkan jiwa. Poin pertama, perubahan pikiran yang mengubah segalanya. Kadang, yang perlu kamu ubah bukan hidupmu, tapi cara kamu memandangnya. Pikiran itu seperti kunci kecil yang bisa membuka atau justru mengurung seluruh isi dunia batinmu. Dan yang paling menarik, kebanyakan dari kita mengurung diri sendiri. Tanpa sadar, tanpa suara, tanpa pelarian. Pernah nggak kamu ngerasa stuck? Bukan karena kamu nggak mampu, tapi karena ada suara kecil di dalam kepala yang terus bilang, jangan berharap terlalu banyak, nanti juga gagal, atau lebih baik diam daripada malu. Suara itu bukan kamu, tapi dia hidup di dalam kamu. Dia bisa jadi suara orang tua, sistem nilai lama, trauma masa kecil, atau bahkan hasil dari pengalaman yang kamu pikir udah kamu lupakan. Dan suara ini seringkali lebih kuat dari kenyataan itu sendiri. Banyak dari kita tumbuh dengan kepercayaan otomatis, pikiran-pikiran warisan, pola berpikir default yang tidak pernah kita pertanyakan. Kita pikir itu adalah kita. Padahal bisa jadi, itu adalah versi kita yang dibentuk oleh ketakutan. Inilah kenapa kita sering memilih bertahan dalam sabotase diri. Karena anehnya, rasa sakit yang familiar terasa lebih aman daripada kebahagiaan yang belum kita kenal. Pola ini disebut kognitif inersia, semacam kemalasan kognitif yang bikin kita nempel terus pada pola pikir lama, walau menyiksa. Dan kalau kamu merasa sering menahan diri, bukan karena tidak punya mimpi, tapi takut gagal, itu juga sangat manusiawi. Dalam psikologi disebut self-handicapping. Kita sengaja tidak maksimal agar punya alasan saat gagal. Jadi kalau kalah, bukan karena kita bodoh, tapi karena aku memang nggak niat dari awal. Itu menyakitkan, tapi juga terasa aman. Menariknya, ketika seseorang mulai mengubah cara berpikir, dunia luar jarang ikut serta. Kita jadi terlihat aneh. Kok berubah sih? Kamu sekarang sombong ya? Itu bentuk perlawanan sosial yang halus. Biasanya kalau kita mulai bicara jujur atau ambil arah berbeda, orang menganggap itu sebagai ancaman terhadap harmoni. Padahal sebenarnya itu bentuk kemerdekaan personal. Tapi pertanyaannya, kenapa kita peduli? Karena manusia adalah makhluk relasional. Ketika kamu mengubah pola pikir, kamu tidak hanya menantang dirimu, tapi juga ekspektasi orang lain terhadap dirimu. Dan ini bisa menyakitkan. Kamu bisa merasa kehilangan koneksi, kehilangan dukungan, bahkan kehilangan validasi dari orang-orang yang dulu kamu pikir penting. Namun, di balik semua itu, ada pintu yang mulai terbuka. Rasa damai dari dalam.
Ketika kamu berhenti berpikir berdasarkan ekspektasi orang lain, kamu mulai mengenali suara sendiri. Bukan suara warisan, bukan suara trauma, tapi suara yang muncul dari kesadaran. Dan perubahan ini, meskipun perlahan, meskipun sepi, mengubah segalanya. Seseorang pernah bilang, kamu tidak bisa menjadi dirimu sebelum membebaskan pikiranmu dari mereka yang membentuknya. Dan itu benar. Tapi membebaskan bukan berarti melawan dengan bising. Kadang, membebaskan berarti menunduk, diam, lalu melangkah pelan ke arah yang kamu tahu lebih jujur. Saat kamu mulai mengganti pertanyaan dari apa yang mereka pikirkan tentangku, menjadi apa yang sebenarnya aku butuhkan. Itulah titik awalnya. Titik di mana kamu mulai tidak bergantung pada persetujuan. Tidak lagi terseret arus pujian. Tidak lagi dikuasai oleh rasa takut ditinggalkan. Ada perubahan biologis nyata yang terjadi saat pola pikirmu berubah. Prefrontal cortex, bagian otak yang berfungsi dalam pengambilan keputusan dan pengendalian emosi, menjadi lebih aktif. Di saat yang sama, amigdala, pusat reaksi emosional impulsif, mulai melemah. Ini bukan opini, ini proses fisiologis. Otakmu benar-benar berubah bentuk saat kamu berpikir dengan cara baru. Itu yang disebut neuroplastisitas. Dan ini juga menjelaskan kenapa saat seseorang berubah pikiran secara mendalam, bahkan jika hidup di sekitarnya belum berubah, dia sudah mulai merasakan ketenangan. Muncul kelegaan emosional. Kadang bukan karena masalah selesai, tapi karena kita berhenti menyalahkan diri sendiri. Kita berhenti mengulang luka yang sama. Kita belajar memaafkan pola lama. Bahkan dalam konteks yang lebih dalam, kalau kamu percaya sedikit pada energi, pikiran yang berubah bisa memengaruhi realitas. Dalam psikologi sosial, ada konsep emotional contagion. Perasaan itu menular, diam-diam. Jadi ketika kamu berubah cara berpikir, getaran itu terasa. Orang-orang bisa merasakannya. Kamu tidak perlu bicara banyak, hadirmu saja bisa membuat orang tenang atau takut. Tergantung seberapa besar kontrol dirimu atas pikiran sendiri. Karena pada akhirnya, kamu adalah pusat dari semuanya. Dan satu hal kecil yang kamu ubah di dalam bisa mengubah cara dunia memperlakukanmu dari luar. Sekarang pertanyaannya, suara siapa yang masih kamu dengarkan dalam pikiranmu? Coba diam sebentar dan dengarkan ulang. Siapa tahu, itu bukan suaramu. Poin kedua, kebiasaan yang harus kamu hentikan untuk tumbuh. Ada satu hal yang nggak pernah kita sadari, bahwa yang bikin kita jalan di tempat bukan selalu karena masalah besar, tapi karena kita terus memberi ruang untuk kebiasaan-kebiasaan kecil yang melemahkan, diam-diam, setiap hari. Dan anehnya, kebiasaan itu seringkali justru terasa nyaman. Terasa seperti bagian dari diri sendiri. Padahal kalau kamu jujur, kamu tahu, itu bukan kamu. Itu cuma pola lama yang terus kamu pelihara, karena kamu takut kehilangan identitas yang selama ini kamu kira aku. Coba bayangkan, kamu tahu suatu kebiasaan bikin kamu lelah, bikin kamu stagnan, tapi tetap kamu ulang. Kenapa? Karena kebiasaan itu udah terhubung dengan rasa aman. Ada ilusi kestabilan di situ. Ada perasaan familiar, walau menyakitkan, misalnya menunda, scroll medsos berjam-jam padahal tahu deadline udah dekat. Tapi tubuhmu lebih nyaman begitu. Atau kamu terus bicara ke diri sendiri dengan nada yang merendahkan. Aku emang gini dari dulu. Kayaknya aku nggak cukup pintar buat itu. Kamu tahu itu menyabotase, tapi kalimat itu terdengar jujur. Padahal bukan. Masalahnya bukan hanya pada kebiasaannya, tapi pada alasan emosional di baliknya. Ada ketakutan kehilangan kontrol kalau kamu mulai berubah. Dan lebih parah lagi, ada bagian dalam dirimu yang percaya, aku nggak akan jadi siapa-siapa tanpa ini. Kebiasaan itu semacam topeng, atau bahkan jimat. Kayak orang yang tahu rokok ngerusak, tapi tetap lanjut karena katanya biar nggak stres. Atau orang yang bergosip terus, karena itu satu-satunya momen dia merasa relevan. Seolah, tanpa itu, dia tidak punya peran sosial. Tapi pertanyaannya,
Kalau kamu harus tetap jadi versi dirimu yang merusak hanya demi diterima, sebenarnya siapa yang kamu bohongi? Pola ini terjadi karena otak kita dibentuk oleh jalur otomatis. Basal ganglia, bagian otak yang memproses kebiasaan, bekerja seperti autopilot. Dia nggak peduli ini baik atau buruk, selama kamu terus lakukan, dia akan simpan. Makanya perubahan terasa berat. Prefrontal cortex harus kerja ekstra keras untuk melawan impuls. Dan inilah kenapa, ketika kamu mencoba berhenti dari kebiasaan tertentu, tubuhmu memberontak. Bukan karena kamu lemah, tapi karena sistem sarafmu belum terbiasa. Di sini, banyak orang gagal bukan karena kurang niat, tapi karena terlalu berharap segalanya langsung berubah. Padahal, kebiasaan yang menempel kuat itu harus diurai pelan. Pelan tapi dalam. Kamu nggak harus menghapus semua kebiasaan sekaligus. Tapi kamu bisa mulai dengan satu, yang paling diam-diam menyabotasimu. Contohnya, prokrastinasi. Bukan cuma soal waktu, tapi juga tentang harga dirimu sendiri. Setiap kali kamu menunda, kamu bilang ke diri sendiri bahwa impianmu nggak penting. Bahwa kamu bisa tunda hidupmu sedikit lagi. Sedikit lagi. Sampai akhirnya kamu bangun di usia yang tak lagi sama dan bertanya, kemana waktuku habis? Atau kebiasaan bicara negatif ke diri sendiri. Ini yang paling licik, karena kalimatnya terdengar realistis. Gue biasa aja. Gue takut gagal. Padahal kalimat itu bukan menggambarkan kenyataan. Itu perintah halus ke otak untuk tetap kecil, tetap aman, tetap lemah. Dan jangan heran kalau kamu merasa hidupmu nggak berubah, karena kamu terus mengulang cerita yang sama ke dirimu sendiri. Kebiasaan kecil ini, kalau dibiarkan, bisa membusuk jadi sabotase halus. Jadi racun yang dibungkus rutinitas. Kamu bilang ke orang, aku cuma butuh istirahat sebentar. Tapi sebenarnya kamu sedang menghindari gerak. Kamu bilang, aku realistis aja. Tapi itu cara halus untuk tidak mencoba. Pertanyaannya sekarang, bukan apakah kamu punya kebiasaan buruk, tapi apakah kamu siap kehilangan versi dirimu yang selama ini melekat dengan kebiasaan itu? Karena tumbuh berarti kehilangan. Bukan kehilangan arah, tapi kehilangan lapisan-lapisan palsu yang menutup siapa dirimu sebenarnya. Dan anehnya, ketika kamu mulai lepas dari satu kebiasaan buruk, kamu akan merasa kosong, sepi. Bukan karena kamu gagal, tapi karena tubuhmu sedang menunggu pola baru. Ini momen rawan. Kalau kamu tidak isi dengan kebiasaan sehat, otakmu akan cari jalan lama. Akan kembali ke zona nyaman yang dulu menyakitkan. Jadi saran terbaik, jangan cuma hapus, ganti. Ganti waktu scroll tak sadar dengan membaca satu halaman. Ganti omelan ke diri sendiri dengan kalimat sederhana. Hari ini cukup, nanti aku bisa lebih baik lagi. Dan lihat bagaimana hidupmu berubah. Bukan dari keputusan besar, tapi dari satu pilihan kecil yang kamu ulang terus. Sampai kamu nggak sadar, kamu udah jadi versi yang baru. Tenang, bukan karena nggak punya masalah, tapi karena kamu udah nggak dikendalikan lagi oleh kebiasaan yang melemahkan. Dan dari sini, semuanya baru dimulai. Poin ketiga, latihan harian untuk kekuatan batin. Kamu nggak butuh tempat sepi di gunung atau retreat mahal di luar negeri untuk membangun kekuatan batin. Yang kamu butuh cuman 5 menit, dan niat untuk benar-benar hadir. Lucunya, kebanyakan orang justru lebih rela bekerja 12 jam untuk orang lain, daripada menyisihkan 5 menit untuk menenangkan pikirannya sendiri. Mungkin karena hasil dari latihan batin nggak langsung terlihat, nggak bisa dipamerin, nggak ada likes, nggak ada promosi. Tapi efeknya, menyelinap dalam, membentuk ulang cara kamu merespons hidup, tanpa kamu sadari. Sekarang bayangkan ini. Pagi hari, sebelum buka ponsel, kamu duduk. Diameter, hanya bernapas. 4 hitungan tarik napas, tahan, hembuskan, diam. Ulangi beberapa kali. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Kamu sedang memanggil dirimu kembali. Karena sebagian dari kita bangun pagi dengan pikiran yang langsung melompat ke tugas, kekhawatiran, atau bahkan trauma kecil yang belum selesai. Latihan pernapasan sederhana bisa jadi jangkar.
bukan buat menolak realitas, tapi supaya kamu bisa memegangnya dengan tangan yang tidak gemetar. Dan nggak harus rumit. Bahkan kalau kamu cuma menulis 3 hal yang kamu syukuri hari itu, kamu sedang menggeser fokus dari apa yang hilang ke apa yang masih ada. Efeknya, menurunkan hormon stres, menyeimbangkan pikiran, dan memperkuat area otak yang bertanggung jawab untuk regulasi emosi. Kadang kita anggap latihan batin itu milik orang religius, atau hanya cocok buat mereka yang udah tua. Tapi coba lihat sekeliling. Justru yang paling banyak terjebak kekacauan batin adalah mereka yang sedang ada di masa produktif. Terjebak pencapaian, validasi, dan tekanan sosial yang terus bergerak tapi nggak pernah selesai. Dan lebih sering, latihan ini bukan soal kesadaran, tapi pelarian. Banyak orang sengaja menyibukkan diri agar tak harus berhadapan dengan kesunyian. Karena sunyi membuka pintu ke ruang-ruang dalam, ruang yang tak semua orang siap hadapi. Kamu mungkin pernah mengalami ini. Kamu coba duduk diam sebentar, tapi justru muncul rasa cemas, gelisah, atau bahkan rasa takut tanpa sebab. Itu normal, karena otakmu terbiasa bereaksi, bukan reflektif. Saat kamu diam, kamu memaksa sistem saraf keluar dari autopilot. Dan itu mengganggu struktur kebiasaan lama. Tapi justru di titik itu, proses dimulai. Studi-studi terkini menunjukkan bahwa latihan sederhana seperti journaling emosional atau mindfulness 5 menit tiap hari bisa mengaktifkan koneksi antara prefrontal cortex dan amigdala. Artinya, pikiran rasional dan emosi belajar berdialog. Tidak lagi saling mendominasi. Dan ini bukan teori mistik. Ini biologi. Ini fisiologi. Ini perubahan yang bisa kamu ciptakan sendiri tanpa bantuan siapapun. Tapi mungkin kamu bertanya, kalau manfaatnya besar, kenapa nggak semua orang melakukannya? Karena hasilnya lambat. Karena tidak ada sorak-sorai ketika kamu duduk diam. Tidak ada yang mengucapkan selamat ketika kamu berhasil menahan reaksi. Tidak ada medali ketika kamu memilih menulis perasaanmu daripada menyemburkannya ke orang lain. Tapi semua itu adalah tanda kamu sedang menjadi versi dirimu yang lebih dewasa, lebih berdaulat, lebih tenang. Dan menariknya, kalau kamu konsisten, ada sesuatu yang mulai terasa berbeda. Orang akan merasakan auramu, bukan karena kamu bicara lebih banyak, tapi karena kamu lebih hening. Kamu mulai menjadi seseorang yang saat masuk ruangan, tidak memancing keramaian, tapi membawa rasa aman. Dan dalam dunia yang bising, itu kekuatan yang jarang. Ada istilah, kekuatan batin tidak terlihat, tapi dirasakan. Bayangkan kalau kamu punya waktu 5 menit hari ini. Kamu bisa isi dengan scroll timeline orang lain, atau kamu bisa hadapi dirimu sendiri dalam keheningan. Mana yang akan kamu pilih? Karena kalau kamu benar-benar ingin menjadi sosok yang tenang tapi mematikan, itu tidak dibangun lewat suara keras, tapi lewat kebiasaan sunyi. Kebiasaan kecil yang tidak dipuji siapapun, tapi kamu tahu, itu membawamu pulang ke dalam dirimu sendiri. Dan dari sana, kekuatanmu lahir. Poin keempat, pikirkan ulang kegagalan seperti seorang stoa. Ada hal-hal yang hancur, bukan untuk menyakiti, tapi untuk memberitahu bahwa kamu sedang berdiri di tempat yang salah. Tapi kita tahu, kegagalan tidak pernah datang dengan suara lembut. Dia datang dengan bentuk yang membuatmu malu, membuatmu ingin sembunyi. Kadang diam-diam, kadang disaksikan orang banyak. Yang jelas, tidak pernah ada yang benar-benar siap menghadapinya. Termasuk kamu. Tapi begini, mungkin selama ini kita memandang kegagalan dengan lensa yang terlalu sempit. Kita anggap dia sebagai penghakiman. Padahal Stoik memandangnya sebagai pengingat. Kegagalan itu bukan vonis. Dia hanya fakta. Dia hanya memberitahu bahwa cara itu tidak berhasil. Tapi bukan berarti kamu tidak layak. Bukan berarti kamu lemah. Hanya berarti ada sesuatu yang belum kamu pahami. Atau justru sesuatu yang sedang diselamatkan darimu. Pernah nggak kamu merasa jatuh di waktu yang kamu pikir sedang paling kuat? Saat sudah berusaha, tapi dunia tetap membantingmu. Rasanya seperti dikhianati oleh hidup, padahal kamu sudah jujur.
Tapi justru di situ, ruang batinmu sedang dibentuk ulang, bukan dihancurkan. Dalam banyak kasus, orang tidak gagal karena mereka bodoh, tapi karena mereka belum selesai dengan dirinya sendiri. Ada pola lama, luka lama, atau ilusi kontrol yang terus mereka pertahankan. Dan kegagalan datang untuk mencabutnya, paksa. Makanya, ketika kamu gagal, jangan buru-buru bilang salahku. Coba ganti pertanyaannya jadi, apa yang sedang diajar hidup ke aku lewat ini? Stoik tidak pernah menganggap kegagalan sebagai hal pribadi. Bagi mereka, ini hanya peristiwa netral yang bisa kamu tafsirkan atau kamu hindari. Dan sayangnya, banyak yang memilih yang kedua. Karena mengakui kegagalan butuh keberanian, butuh mental yang tidak perlu menang untuk merasa bernilai, butuh ketenangan yang tidak reaktif saat harga diri terguncang, dan disitulah letak kekuatannya. Bukan pada bagaimana kamu menjelaskan kegagalanmu, tapi bagaimana kamu diam-diam tumbuh di baliknya. Kamu bisa lihat ke sekeliling, betapa banyak orang yang hanya diberi penghargaan setelah berhasil bangkit, tapi tidak ada yang tepuk tangan saat mereka masih di titik terendah. Padahal justru di titik itulah karakter mereka sedang ditempa. Dunia tidak selalu adil, tapi kamu bisa memilih untuk adil kepada dirimu sendiri. Satu hal yang bisa kamu lakukan, reframe. Ubah kalimat "aku gagal" jadi "aku sedang memahami batasanku". Ubah "aku malu" jadi "aku sedang belajar menahan egoku". Reframe ini bukan pelarian, tapi jalan untuk melihat diri dengan mata yang lebih jernih. Kamu juga bisa mulai dengan ritual sederhana. Tulis ulang cerita kegagalanmu, tapi dari sudut pandang orang ketiga. Seolah kamu sedang menonton seseorang yang sedang berjuang. Tiba-tiba kamu akan sadar bahwa kamu tidak separah yang kamu pikir. Dan kalau kamu mau lebih dalam, coba lihat keheninganmu. Saat kamu diam setelah jatuh, apa yang muncul? Bukan cuma rasa kehilangan, tapi juga harapan-harapan kecil yang kamu sembunyikan. Kadang justru di tengah sunyi itulah kamu akan tahu siapa dirimu sebenarnya. Tanpa reputasi, tanpa pembuktian, tanpa label. Ini bukan teori semata. Secara neurologis, otak yang mengalami kegagalan dan berhasil mengolahnya justru memperkuat jalur resilience. Terjadi proses neuroplasticity. Sistem syaraf membentuk koneksi baru untuk mengadaptasi pengalaman. Tapi hanya kalau kamu tidak menolak rasa sakit itu. Kalau kamu masih menyebut kegagalanmu sebagai musibah, mungkin kamu belum selesai berdamai. Tanda paling jelas adalah kamu sulit tidur, mudah reaktif, atau mulai menyangkal kenyataan. Itu bukan kelemahan, itu sinyal. Kamu hanya belum membuka pintu dialog dengan diri sendiri. Dan di titik ini, kamu punya pilihan. Membenci kegagalanmu dan berharap ia tidak pernah datang, atau menerimanya sebagai guru yang memang tidak ramah, tapi jujur. Guru yang tidak memuji, tapi membentuk. Karena dalam dunia yang memuja pencapaian, orang yang bisa tenang saat gagal adalah ancaman paling tenang tapi mematikan. Poin kelima, kuasai emosi Anda saat tertekan. Ada satu hal yang tidak diajarkan dengan benar saat kita tumbuh. Cara merasa saat segalanya terasa tidak terkendali. Mungkin kamu pernah ada di posisi itu. Wajahmu tenang, tapi dalamnya seperti medan perang. Amarah, kecewa, takut, cemas, semuanya berkumpul tapi tidak boleh keluar. Karena kamu diajarkan, yang kuat itu menahan, yang elegan itu diam. Yang dewasa itu tidak meledak. Tapi apa benar? Mari pelan-pelan kita duduk bersama pertanyaan itu. Karena menahan emosi dan menguasai emosi adalah dua hal yang sangat berbeda. Yang pertama bisa bikin kamu kelihatan baik-baik saja, tapi tubuhmu menyimpan bom waktu. Yang kedua, memberi kamu pilihan. Mau meledak atau mengolah. Dan di titik tertekan, saat dunia seperti mendorongmu ke pojok, kamu akan tahu mana yang kamu pakai. Reaksi atau kesadaran. Pertahanan atau penguasaan. Secara biologis, saat kamu tertekan, amigdala mengambil alih. Ini bagian otak yang mengatur respons emosi intens,
terutama marah dan takut. Tapi saat itu terjadi, area berpikir jernih di prefrontal cortex justru direm. Makanya, orang yang marah sering tidak masuk akal. Bukan karena bodoh, karena sistem otaknya memang sedang dialihkan. Masalahnya, sebagian orang belajar mengatasinya bukan dengan pemahaman, tapi penekanan. Emosi ditekan, wajah ditahan, nafas dicekik. Lalu bilang, "Saya nggak apa-apa." Padahal tubuh mereka menjerit. Detak jantung cepat, fokus buyar, bahu mengeras, perut sesak. Kalau kamu merasakannya, berarti tubuhmu tidak setuju dengan ketenanganmu. Dan itu bukan kekuatan, itu penolakan. Stoik tidak pernah menyuruh kita menolak emosi. Mereka hanya mengajarkan, respon jangan dari impuls, tapi dari kesadaran. Kalau kamu marah, sadari. Kalau kamu sedih, beri ruang. Tapi jangan terburu-buru dikendalikan olehnya. Cara paling sederhana dan ilmiah untuk melatih ini adalah dengan pause and label. Saat emosi datang, berhenti sejenak dan beri nama. Ini marah, ini takut, ini kecewa. Memberi nama emosi secara verbal terbukti bisa menurunkan intensitasnya, karena kamu memindahkan proses dari sistem emosi ke sistem bahasa, mengembalikan kendali ke bagian rasional otak. Lalu tarik napas. 4 hitungan masuk, tahan 4, buang 4, tahan lagi 4 detik. Box breathing. Ini bukan gaya hidup influencer. Ini teknik yang dipakai pilot tempur dan pasukan khusus saat menghadapi tekanan ekstrim. Setelah itu, tanyakan, apakah hal ini di luar kendaliku? Kalau ya, maka Stoik bilang, lepaskan. Bukan karena kamu pasrah, tapi karena kamu menghargai energimu. Emosi tidak perlu dihabiskan untuk hal-hal yang tidak bisa kamu ubah. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita jarang dilatih seperti ini? Karena banyak budaya lebih menghargai wajah tenang dibanding proses emosional yang jujur. Laki-laki diminta untuk kuat, perempuan dibilang lebay saat menangis. Akhirnya, semua menyembunyikan rasa. Tapi di balik wajah datar itu, ada batin yang lama-lama kelelahan. Kelelahan itu muncul dalam bentuk aneh. Sulit tidur, cepat tersinggung, tiba-tiba menangis di kamar mandi, atau bahkan penyakit psikosomatis. Padahal bukan tubuhmu yang rusak, tapi emosi yang kamu tahan terlalu lama. Dan satu hal yang sering terlupa, kamu tidak harus menghadapinya sendirian. Kadang cukup dengan menulisnya di jurnal atau bicara ke seseorang yang kamu percaya. Kadang kamu hanya butuh ruang. Bukan untuk menghindar, tapi untuk memproses. Karena kalau tidak diproses, emosi akan mencari jalannya sendiri. Bisa lewat ledakan atau kebekuan. Dan keduanya, membuatmu kehilangan kendali. Ingat, menguasai emosi bukan berarti kamu tidak merasakan. Tapi kamu tahu kapan diam, kapan bicara, dan kapan mundur sejenak untuk mengisi ulang diri. Tenang bukan berarti lemah. Justru, kamu butuh kekuatan yang luar biasa untuk tetap sadar saat dunia mengujimu. Dan dari kesadaran itu, muncul penguasaan yang membuatmu terlihat biasa saja di luar, tapi di dalam, kamu sedang jadi versi terkuat dari dirimu. Versi yang tenang, tapi mematikan. Poin ke-6, bangun inti mental yang tak tergoyahkan. Bayangkan kamu berdiri sendirian, di tengah keramaian, tapi pikiranmu tenang. Dunia bisa ribut, bisa menggoda, bisa menghancurkanmu dari luar. Tapi ada satu tempat di dalam dirimu yang tidak bisa mereka sentuh. Itulah inti mental yang kita bicarakan. Kebanyakan orang membangun hidupnya dari luar ke dalam. Mencari pengakuan, validasi, status, cinta, rasa aman, semuanya di luar diri. Tapi sayangnya, semua itu bisa berubah dalam semalam. Dan saat itu terjadi, apa yang tersisa? Itulah mengapa Stoik bilang, bangun dari dalam. Kekuatan sejati bukan tentang wajah tanpa ekspresi, bukan tentang sikap dingin saat dikhianati, tapi tentang kemampuan untuk tidak kehilangan arah. Bahkan ketika semuanya runtuh. Karena kamu tahu apa yang benar-benar penting, tidak bisa dicabut oleh siapapun. Lucunya, orang sering mengira inti mental terbentuk karena inspirasi atau afirmasi.
Padahal sebagian besar justru terbentuk dari luka, dari kehilangan, dari rasa malu, dari kecewa yang diolah secara sadar, bukan ditekan. Pernah nggak kamu merasa kamu kuat bukan karena kamu punya semua jawabannya, tapi karena kamu sudah bertemu dengan versi terlemah dari dirimu dan tidak lari darinya? Itu titik baliknya. Inti mental tidak dibentuk dari motivasi singkat, tapi dari proses reflektif panjang yang sering sepi, sering menyakitkan, tapi membentuk struktur baru dalam otakmu. Secara literal, neuroplastisitas membuktikan, ketika kamu menghadapi tekanan dan tidak lari, koneksi antara bagian rasional dan emosional dalam otakmu justru menguat. Kamu lebih fleksibel, lebih adaptif, tapi tidak mudah goyah. Ada 3 kebiasaan kecil yang bisa memperkuat inti ini. Pertama, menyendiri dengan sadar. Bukan karena kesepian, tapi karena ingin mendengarkan isi kepala sendiri tanpa kebisingan luar. Kedua, olahraga, bahkan ringan, karena tubuh dan pikiran itu satu sistem. Dan yang ketiga, journaling reflektif. Menulis bukan untuk mengeluh, tapi untuk menguraikan. Kalau kamu bisa menjelaskan luka dengan jernih, kamu tidak lagi dikendalikan olehnya. Tapi hati-hati, jangan salah mengira bahwa kuat artinya keras. Banyak yang membangun mental tahan banting, tapi jadi kaku. Sulit terbuka, sulit percaya. Itu bukan kekuatan, itu mekanisme pertahanan. Stoik yang sejati justru fleksibel. Ia bisa tegas, tapi juga lembut. Bisa diam saat dibutuhkan, tapi juga berani bicara saat nilai hidupnya dilanggar. Dan itu hanya mungkin jika kamu punya integritas batin. Sesuatu yang tidak ditentukan oleh opini orang lain. Tidak ditentukan oleh jumlah like, gelar, atau validasi eksternal. Sayangnya, inti ini sering tidak terlihat. Tidak ada yang tahu kamu berlatih berpikir jernih saat semua panik. Tidak ada yang tahu kamu menahan satu reaksi agar tidak memperkeruh keadaan. Tapi kamu tahu. Dan dalam jangka panjang, keputusan-keputusan kecil seperti itu akan membuatmu tidak bisa digeser oleh keadaan sesulit apapun. Kalau kamu merasa belum sampai sana, wajar. Karena membangun kekuatan dari dalam itu lambat. Tidak instan. Kadang kamu akan tergoda untuk kembali membuktikan keluar. Tapi jika kamu terus menanam, hari demi hari, akan ada titik di mana kamu bisa berkata, "Aku baik-baik saja, bahkan kalau semuanya pergi." Dan ketika kamu sampai di titik itu, bukan berarti kamu tidak terluka, tapi kamu tidak lagi hancur saat terluka. Itu perbedaan besar. Karena ketenangan seperti itu bukan hasil keberuntungan, tapi hasil dari kerja dalam. Kerja diam-diam, yang tidak dipuji siapapun, tapi menjadikanmu ancaman yang tidak bisa dideteksi siapapun. Tenang, tapi mematikan. Poin ketujuh, mengapa disiplin mengalahkan motivasi? Motivasi itu seperti cuaca. Kadang cerah, kadang mendung, kadang membakar, kadang tidak muncul sama sekali. Tapi ada satu hal yang tetap bisa berjalan, bahkan saat motivasi tidak muncul: disiplin. Kamu tahu, tidak sulit menemukan orang yang bersemangat di hari Senin, yang bicara tentang resolusi, mimpi besar, atau ingin mengubah dunia. Tapi lihat siapa yang masih jalan, tetap bangun, tetap bergerak. Saat semangatnya hilang, saat moodnya rusak, saat tidak ada yang menonton. Itu bukan karena dia termotivasi, tapi karena dia sudah memilih untuk jadi orang yang tetap bertindak, bahkan tanpa dorongan emosional apapun. Dan itu justru bentuk kebebasan tertinggi, karena kamu tidak lagi tergantung pada cuaca batin. Kamu tidak menunggu lampu hijau dari semesta. Kamu tidak lagi bergantung pada sorakan, likes, atau kata-kata penyemangat. Kamu hanya tahu ada yang harus dilakukan. Dan kamu lakukan. Kedengarannya dingin, ya? Tapi justru itu hangat. Karena kamu sedang memeluk satu hal yang sangat langka hari ini. Integritas. Bukan karena kamu selalu senang menjalaninya, tapi karena kamu tahu siapa dirimu saat tidak ada yang melihat. Dan lucunya,
Dalam budaya yang memuja semangat dan ledakan energi, orang yang tenang dan konsisten sering dianggap membosankan. Padahal diam-diam, mereka sedang mengubah hidupnya sedikit demi sedikit. Tanpa panggung, tanpa perayaan. Kalau kamu ingin tahu siapa yang akan tetap berdiri 1 dekade dari sekarang, lihat siapa yang diam-diam tetap berjalan, meski sedang tidak ada yang menonton. Motivasi itu seperti pesta, datang dengan musik dan kembang api. Tapi begitu lampu mati, hanya disiplin yang tetap duduk di ruangan, membereskan semuanya. Secara biologis pun jelas, otak manusia dirancang menyukai kenyamanan, bukan konsistensi. Saat kamu menunda, otak melepaskan dopamin, karena menunda membuatmu selamat dari ketidaknyamanan. Tapi ketika kamu memilih bertindak meski berat, lama-lama rewardnya bergeser. Dopamin justru muncul saat kamu mulai bertindak, bukan saat kamu sedang terinspirasi. Itulah yang disebut habit loop, bukan motivasi loop. Disiplin pada akhirnya bukan soal kekerasan hati, tapi soal pengulangan sadar. Soal memilih dengan lembut, tapi konsisten. Soal tahu kapan harus diam, dan tetap bergerak. Dan ya, ada kalanya kamu tidak ingin melakukannya. Ada kalanya kamu merasa lelah, malas, atau jenuh. Tapi kamu lakukan juga. Bukan karena kamu robot, tapi karena kamu sedang melatih sesuatu yang lebih besar dari perasaan sesaat. Karakter. Karakter dibentuk bukan saat kamu merasa semangat, tapi justru saat kamu bosan dan tetap bertindak. Dan kalau kamu bisa terus ulang, lama-lama kamu tidak lagi merasa seperti harus melawan diri sendiri. Kamu dan tindakanmu jadi satu. Identitasmu berpindah dari "aku orang yang pengen berubah" jadi "aku orang yang memang begini". Bayangkan kalau kamu berhenti menunggu dorongan dan mulai mempercayai proses kecil itu. 1 langkah, 1 jam, 1 tugas, tanpa drama. Dan siapa tahu, 5 bulan lagi, kamu akan bangun dan sadar bahwa kamu telah bergerak begitu jauh. Bukan karena motivasi, tapi karena kamu memilih untuk tidak mundur. Itulah disiplin. Diameter sederhana. Tidak mencolok. Tapi jika dilakukan dengan tenang dan konsisten, ia bisa mengalahkan segalanya. Bahkan dunia. Kesimpulan. Akhirnya kita sampai juga di ujung perjalanan ini. Tapi, kamu tahu, perjalanan sebenarnya mungkin baru akan dimulai setelah video ini selesai kamu dengar. Karena yang paling penting bukan apa yang aku katakan di sini, tapi apa yang kamu bawa pulang setelahnya. 1 kalimat. 1 kesadaran kecil. 1 keputusan untuk berubah pelan-pelan. Bukan untuk terlihat lebih kuat dari orang lain, tapi untuk jadi seseorang yang bisa kamu andalkan, bahkan di saat-saat kamu merasa paling rapuh. Itulah inti dari semua yang kita bicarakan sejak awal. Perubahan pikiran, menghapus kebiasaan yang menghambat, membangun kekuatan batin lewat latihan kecil, memandang kegagalan dengan kepala dingin, memahami emosi dalam tekanan, memperkuat inti mental, dan menyadari bahwa disiplin jauh lebih bernilai daripada motivasi yang cepat datang dan cepat hilang. Dari semua itu, ada benang merah yang tidak terlihat tapi selalu terasa. Bahwa ketenangan bukan berarti kamu tidak terguncang. Ketenangan adalah kamu yang tahu caranya tetap berdiri. Walau badai datang, walau suara hati gemetar, walau dunia di luar berisik dan tak peduli. Dan saat kamu bisa berdiri seperti itu, pelan-pelan kamu akan menyadari sesuatu yang agak sulit dijelaskan. Dunia memang tidak pernah benar-benar bisa diganggu. Karena ternyata, yang paling sering mengguncangmu adalah dirimu sendiri yang belum kamu kenali sepenuhnya. Lucu, ya? Kita menghabiskan waktu memikirkan pandangan orang lain, menyesuaikan diri dengan ombak di luar, tapi lupa menyelam ke dalam air diri sendiri. Dan ketika kamu mulai menyelam, kamu akan menemukan ruang yang selama ini kamu cari kemana-mana. Ruang yang sunyi, tapi penuh kekuatan. Ruang itu bukan panggung, tidak ada penonton, tidak ada tepuk tangan. Tapi ada satu hal yang sangat penting di sana. Dirimu yang paling utuh, paling jujur, dan paling bisa diandalkan. Disitulah kamu akan tahu
Apa arti dari tenang tapi mematikan? Bukan karena kamu keras kepala, bukan karena kamu tidak punya emosi, tapi karena kamu belajar menyerap semuanya. Lalu memilih sendiri kapan harus bicara, kapan harus diam, dan kapan harus bergerak, tanpa perlu pamer, tanpa perlu panik. Itu bukan kekuatan yang dibuat-buat. Itu bukan citra. Itu keutuhan. Dan keutuhan seperti itu jarang bisa dipatahkan oleh apapun di luar sana. Makanya, kalau ada satu hal yang bisa kamu mulai hari ini, cukup satu. Latihlah dirimu untuk diam dengan penuh kesadaran, bukan karena menyerah, tapi karena kamu sedang bersiap melangkah dengan presisi. Latih disiplinmu, bukan untuk terlihat keren, tapi agar kamu bisa menepati janji yang kamu buat pada dirimu sendiri. Latih pikiranmu untuk tidak reaktif, agar kamu tidak mudah ditarik oleh suara yang tidak penting. Dan pelan-pelan, kamu akan sampai di titik di mana kamu tidak lagi mencari perlindungan dari luar, karena kamu sudah membangunnya di dalam. Terima kasih sudah menemani sampai sejauh ini. Semoga setiap detik yang kamu dengar barusan menjadi titik balik, meskipun kecil, untuk menyentuh ketenangan yang selama ini kamu cari. Dan saat kamu menyentuhnya, semoga kamu menyadari, kamu tidak pernah kekurangan kekuatan, kamu hanya belum melihatnya dari sudut yang tepat. Jangan lupa berlangganan kalau kamu merasa perjalanan ini pantas dilanjutkan bersama. Kita tidak perlu ramai, cukup tenang, tapi mematikan.